Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Maulana dari program studi Teknik Informatika PSTIB dengan NPM 2015061016. Jadi di sini saya akan mengerjakan keperluan konversi, yaitu menghubungkan mata kuliah keamanan sistem informasi dan praktikum keamanan sistem informasi dengan studi independen saya di ruang guru dengan program front-end engineering. Oke, di sini telah saya rangkum untuk materi-materinya terlebih dahulu, nantinya akan saya bahas di LMS dari ruang gurunya. Baik, pertama pendahuluan dulu. Di sini mata kuliah keamanan sistem informasi adalah mata kuliah yang membahas tentang cara-cara untuk menjaga keamanan sistem informasi dan data yang tersimpan di dalamnya. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang berbagai ancaman yang dapat mengganggu keamanan sistem informasi serta cara-cara untuk mengatasinya. Nah, di sini mata kuliahnya membahas topik-topik seperti aspek-aspek atau prinsip-prinsip keamanan sistem informasi, ancaman keamanan sistem informasi seperti virus, komputer, malware, phishing, dan hacking. Kemudian yang ketiga, cara-cara untuk mengelola dan mengimplementasikan keamanan sistem informasi seperti firewall, antivirus, dan teknik-teknik enkripsi. Kemudian yang keempat, standar dan regulasi yang berlaku dalam bidang keamanan sistem informasi seperti ISO 27001. Cara-cara untuk kemudian terakhir ada cara-cara untuk melakukan pemulihan sistem setelah terjadinya kegagalan keamanan. Nah, ya baik. Jadi yang pertama di sini yang akan saya bahas adalah aspek keamanan sistem informasi yang dipelajari di studi independen ruang guru. Ya pastinya pertama nih HTTPS. Kenapa? Karena kami sebagai developer nantinya pastinya akan mengupload sebuah website yang dapat terprotokol oleh secure gitu atau HTTPS. Contohnya di website dari LMS Neurons. Di sini dapat kita lihat terdapat gembok di sini, artinya dia menggunakan HTTPS yang berarti dia koneksinya aman dan secure gitu, terenkripsi gitu keamanannya. Jadi untuk HTTPS sendiri itu dilengkapi juga dengan sertifikat secure atau SSL. Nah, nantinya ini akan saya bahas di kedua, yang artinya websitenya menjadi lebih aman karena sertifikat keamanan tersebut mengenkripsi permintaan dan respon dari HTTP normal. Oke, baik. Kemudian lanjut yang kedua. Yang kedua ini saya mempelajari PAS di ruang guru platform. Jadi apa yang dimaksud dengan PAS? PAS ini adalah platform as service, yaitu layanan cloud yang disediakan dalam bentuk platform dan dapat dimanfaatkan oleh software developer untuk menjalankan aplikasinya. Ketika menggunakan PAS ini, semua server, penyimpanan, dan jaringan dikelola oleh perusahaan pihak ketiga atau penyedia PAS tersebut. Developer atau kita sebagai front-end engineer hanya dapat mengelola aplikasinya saja tanpa menyentuh bagian server tersebut. Karena ya kita sebagai front-end tidak terlalu familiar gitu untuk urusan back-end-nya. Jadi dengan sistem ini pengembangan aplikasi juga dapat lebih praktis dan efisien. Serta menurut saya juga lebih aman karena kita di bagian servernya ini dan penyimpanannya itu diurus pihak ketiga gitu. Jadi lebih aman. Contohnya layanan PAS-nya dipelajarinya adalah Netlify. Nah, di sini Netlify ini digunakan di ruang guru ini untuk penguploadan website statis. Yang kami gunakan selain Netlify itu juga ada GitApex dan juga Firebase. Oh ya, Firebase. Kemudian di sini ada karakteristiknya. Yang pertama, integrasi yang mudah dengan service yang handal atau reliable service. Kemudian ada proses scale up dan scale down.
Ada kebutuhan, kemudian menyediakan service continuous integration atau continuous deployment untuk mempermudah proses deployment aplikasi. Ini juga udah masuk dari aspek sistem informasi yang ketiga ini, yang kelima. Topik-topik yang kelima ini untuk cara pemulihan dari sistem. Misal kalau di website yang kita upload di Netlify-nya itu terjadi gangguan atau kendala-kendala macam seperti itu. Kemudian ya ini keuntungannya ya, ketika aplikasi sudah selesai dibuat, kita atau developer kita tidak perlu dipusingkan lagi dengan berbagai macam yang berhubungan dengan server karena ya udah di-handle oleh Pasity. Jadi kita lebih efisien dan lebih aman seperti itu untuk bagian keamanan sistem informasinya. Kemudian ada keuntungannya menghilangkan kerumitan menghandle infrastruktur server, mengurangi biaya deployment, scale up dan scale down sesuai dengan kebutuhan. Nah, kemudian kerugiannya di sini keamanan dari platform. Karena semua hal selain aplikasi yang dibuat oleh developer akan dihandle oleh platform PaaS. Nah, jadi keamanan di sini yang dimaksud bukan keamanan dari ininya ya, tapi keamanan dari data kita. Jadi data kita ini diamankan oleh pihak ketiganya, sehingga nah itu yang membuat data yang jadi tidak aman gitu. Misalkan kalau platformnya itu kena hack, data kita juga dihack seperti itu. Oke, di sini saya tunjukkan untuk materi pasnya dari yang saya rangkum sebentar. Apa ini ya? Oh, ini softwarenya nanti. Kenapa internetku? Oke, pas sini saya membahas web browser atau internet browser yang sebuah aplikasi yang memungkinkan kita untuk mengakses web. Pastinya sistem informasi juga menggunakan web browser kan, karena digunakan untuk mencari, mengambil, serta menampilkan sebuah konten dari internet. Yang di dalamnya termasuk informasi, halaman web, gambar, video, dokumen, seperti itu. Dan kita menyebutnya sebagai mesin rendering yang tugasnya untuk mengunduh halaman web dan merendernya. Saat ini hampir semua perangkat dengan konektivitas internet dilengkapi dengan aplikasi web, termasuk smartphone, komputer dan komputer. Kemudian browser modern. Nah, browser modern ini juga dilengkapi dengan keamanan juga dan juga menawarkan fitur tambahan seperti ekstensi, plugin, dan banyak lagi. Nah, misalkan Google Chrome ini menawarkan built-in seperti password manager, password checkup, anti-phishing, dan banyak lagi. Ini udah masuk ke topik seperti ini, phishing, ancaman keamanan sistem informasi. Kita bisa menghandle-nya dengan cara yang mempelajari web browser. Di sini saya mempelajarinya ya, web browser. Nah, ini contohnya Google Chrome yang menawarkan ya password, anti-phishing, dan banyak lagi. Seperti itu. Dan di sini, nah, software engineer. Oke, di sini saya cari terlebih dahulu materi. Oke, ini web browser interaktif itu. Yaudah, lanjut saja. Untuk yang keempat, sini untung saya sudah rangkum, yaitu React. React di sini saya gunakan, saya pelajari di ruang guru. React ini sebenarnya adalah library JavaScript yang membuat antarmuka pengguna dan tidak menyediakan fitur keamanan bawaan apapun. Namun ada beberapa cara yang dapat meningkatkan keamanan dari aplikasi React ini. Yang pertama ada pencegahan cross-site scripting XSS. Kita dapat menggunakan prop dangerous set inner HTML dengan hati-hati untuk mencegah serangan XSS. Prop ini memungkinkan kita atau Anda menyetel HTML mentah untuk dirender di komponen kita dan dapat dieksploitasi oleh penyerang jika tidak digunakan dengan benar.
Kemudian untuk komunikasi yang aman, seperti tadi, kita juga menggunakan HTTPS untuk komunikasi antar klien dan servernya untuk mencegah penyadapan dari serangan tadi, man in the middle. Misal nanti kalau ada fitur login dan kita masih menggunakan HTTP, maka akan terjadi rentan jika fitur login tersebut user dan passwordnya akan dapat dihack gitu. Kemudian keamanan servernya menggunakan kode dan infrastruktur dari sisi server. Nah, ini juga termasuk melindungi dari serangan injeksi SQL menggunakan kata sandi yang aman dan memperbarui perangkat lunak server. Kemudian kita lanjut yang kelima. Yang pertama ini autentikasi pengguna. Kita menggunakan metode autentikasi yang aman seperti JSON, Web Token, atau JWT. Ini sering digunakan untuk RESTful API. Untuk yang fitur login ke server untuk mengambil data API-nya. Kemudian ada rollout untuk memastikan bahwa hanya pengguna resmi yang dapat mengakses API-nya. Nah, di sini pernah saya implementasi untuk membuat webnya. Nah, nanti saya tunjukin webnya. Kemudian ada otorisasi pengguna. Kita menggunakan sistem otorisasi untuk mengontrol pengguna mana yang memiliki akses ke sumber daya. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan peran atau izin. Kemudian ada validasi input. Validasi semua data input untuk memastikan format yang diharapkan dan tidak berisi konten berbahaya. Selanjutnya menggunakan pengikatan parameter untuk mencegah serangan injeksi SQL dan untuk memastikan bahwa data yang disediakan pengguna diperlakukan sebagai nilai, bukan sebagai kode yang dapat dieksekusi. Kemudian menggunakan metode HTTP. Nah, di sini di dalam RESTful API ada HTTP seperti GET dan HIT. Untuk operasi yang aman, gunakan POST, PUT, DELETE untuk operasi yang berpotensi tidak aman. Jadi untuk mendapatkan data, kami menggunakan GET, tapi ini masih menggunakan HTTP, tapi itu aman. Namun di sini yang tidak amannya menggunakan POST, PUT, DELETE. Kenapa tidak aman? Karena di sini POST ini untuk mengubah data, delete ini untuk menghapus data dari API-nya, dan put ini kurang lebih untuk menambahkan data sepertinya. Ya, post untuk menambahkan data dan push ini untuk mengubah data. Kemudian untuk menerapkan pembatasan laju. Ini untuk mencegah serangan brute force dan jenis serangan denial of service atau DOS lainnya. Kemudian di sini ada software engineer. Pertama saya bahas tadi ya. Software engineer adalah salah satu profesi seorang di bidang teknologi informasi. Di sini ada kata kunci informasi dari keamanan sistem informasi. Pastinya di sini untuk menyusun analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, dan mengimplementasikan, memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak, dan menjawab suatu permasalahan yang ada. Jadi di sini saya mempelajari tentang terminal. Di sini ada basic terminal untuk Linux, untuk Git-nya. Setelah sistem software dibuat, engineer untuk melakukan uji coba untuk meningkatkan akurasi pada sistem dan memastikan sistem berjalan dengan apa yang diharapkan. Ya di sini ada materi-materi tentang programmer, software developer. Ya, untuk kemampuan problem solving segala. Nah, di Git ini tadi di Git atau GitHub nantinya, nah di sini ada GitHub juga. Itu untuk mengamankan kode yang kita telah tulis di repository lokal maupun di repository ke internet. Jadi untuk version control Git dan GitHub ini ya sangat penting bagi seorang front-end engineer gitu, agar data-data kode dari yang kami buat
itu tidak disalahgunakan oleh orang lain seperti itu. Dan kita juga dapat mengatur apakah kode itu bisa di-publish atau di-private seperti itu. Karena untuk Git dan GitHub ini kayak lumayan populer untuk di kalangan programmer seperti itu. Kemudian ini ada networking, tadi ada HTTP, port DNS URL terminal yang telah saya pelajari juga. Kemudian ada flowchart dan ada SDLC. Nah, kemudian terakhir cara untuk mengelola dan mengimplementasikan keamanan sistem informasi di ruang guru. Jadi sempat saya singgung tadi ada deployment menggunakan SSL. SSL ini gratis untuk semua situs yang dihosting dalamnya. SSL ini adalah teknologi yang digunakan untuk menjaga keamanan koneksi internet dan menjamin bahwa data yang dikirimkan melalui internet itu tidak dapat diintai oleh pihak yang tidak berwenang. Contoh SSL, penggunaan SSL ini ada di Netlify, Firebase, The GitHub, dan GitHubase yang telah saya coba untuk proses deployment pada saat dan masih pada saat ini masih aman untuk keamanan datanya. Saya coba lagi, ini bisa nggak ya? Threadnya sebentar, saya pause terlebih dahulu. Ya oke, saya lanjutkan. Ini internetnya sudah aman. Tadi deployment-nya saya akan tunjukkan untuk di Netlify. Deployment-nya di sini saya telah ini untuk website FunPhotos. Sambil saya tunjukkan untuk tadi untuk keamanan dari barrier-nya. Nah, di sini misalkan ada orang yang asal-asal gitu namain foto di website saya di sini. Nah, di sini telah terautentikasi karena di servernya tidak mau menambahkan untuk database baru. Sedangkan ini untuk dapat menambahkannya kita harus menggunakan password yang sesuai seperti itu. Kemudian di Netlify ini seperti tadi udah menggunakan SSL. Di sini contohnya ini udah tergembok dan ini udah menggunakan HTTPS. Yaitu untuk contoh salah satu website yang telah saya buat dari 3 website sebenarnya. Nah, dari 3 website yang telah saya buat seperti itu. Kemudian di sini ada React.js, tadi udah sempat saya singgung ya. Sepertinya belum. Tadi ada React.js di bagian data fetching. Data fetching juga ini menurut saya untuk keamanan sistem informasinya juga penting karena kita memfetch dari API juga. Kita bisa memfetch dari API dan ya seperti itu. Dan ini jika ada errornya nanti akan di set error atau di return errornya seperti apa. Dan itu adalah contoh penghandlean informasi yang dari API seperti itu. Kemudian di situ ada di sini ada RESTful API. Jadi ini adalah API yang nantinya untuk para programmer front end yang saya pelajari itu untuk mengetes. Sepertinya di sini untuk berkomunikasi antara front end dengan back end atau client dengan servernya seperti itu. Di sini untuk ada desain menggunakan dummy server. Dan di sini yang paling penting untuk keamanan sistem informasinya ada authentication tadi. Nah, jadi authentication ini merupakan proses untuk memastikan bahwa user ini berinteraksi dengan user yang benar, seperti tadi di website yang telah saya tunjukkan tadi. Jadi jika bukan user yang benar, maka biasanya error gitu. Nah, ini contoh dari keamanan sistem informasi di aplikasi React. Seperti itu. Dan ini token, kita memerlukan token. Dan ada header bearer token juga. Ya, ini yang saya pelajari. Kemudian mungkin itu yang terakhir dari deployment Netlify tadi. Juga ada static website untuk sistem informasinya yang lebih aman, pastinya static ya, karena dynamic ini menggunakan server
pastinya juga lebih sulit untuk ditangani keamanan sistem informasinya. Dan ya seperti itu mungkin. Nah, mungkin seperti itu yang dapat saya jelaskan dari hubungan antara keamanan sistem informasi dan praktikumnya. Nah, untuk praktikumnya mungkin dari implementasi saya membuat website dengan keamanan yang tinggi atau keamanan terjamin seperti itu. Sudah saya tunjukkan websitenya, ada 3 website yang telah saya buat. Pertama ada website Final Project seperti ini, kemudian ada website portofolio sederhana, dan ada website tadi database sederhana atau font foto sederhana. Nah, seperti itu. Oke, seperti itu. Itu untuk implementasi dari praktikumnya. Mungkin apabila terdapat kesalahan dan salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.